Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Apa jadinya kalau raja minta sesuatu yang mustahil? Telur unta segede gajah? Atau sekecil pipit? Tenang, Abu Nawas punya jurus jitu yang bikin semua orang melongo. Dijamin bikin ketawa sekaligus mikir. Kok bisa, ya? Seperti apakah keseruan kisah yang penuh tawa ini? Sebelum lanjut jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dulu ya. Jangan lupa juga absen di komentar sahabat semua dari mana saja. Supaya channel Baghdad History terus berkembang serta bisa selalu menghibur kalian semua. Dan berikut inilah kisahnya. Di jantung sebuah kerajaan yang dikenal akan kemakmurannya dan keunikan rajanya, tinggallah seorang penguasa yang tak biasa. Raja ini, yang lebih suka dipanggil Raja Harun, bukanlah tipe raja yang hanya duduk di singgasana. Ia memiliki minat besar pada hal-hal yang tidak lazim, seringkali mengadakan sayembara atau memberikan perintah yang menantang akal sehat para penasihat dan rakyatnya. Baginya, itu adalah cara untuk menguji kecerdasan, ketangkasan berpikir, dan bahkan kelucuan para bawahan setianya. Salah satu hewan kesayangannya adalah seekor burung unta raksasa yang sering dibiarkan berkeliaran bebas di taman istana, menjadi pemandangan yang tak pernah gagal menarik perhatian. Suatu pagi yang cerah, udara terasa segar setelah hujan semalam. Aroma bunga melati semerbak di seluruh taman istana. Raja Harun sedang menikmati sarapan pagi di pavilionnya yang menghadap langsung ke taman. Matanya yang tajam menatap kosong ke arah burung unta kesayangannya yang sedang mematuk-matuk tanah, mencari serangga kecil untuk santapan paginya. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benaknya, secepat kilat menyambar di hari yang cerah. Sebuah senyum tipis, penuh teka-teki, terukir di bibirnya. "Wahai para menteriku yang budiman," seru raja dengan suara yang menggelegar, memecah keheningan pagi. Beberapa menteri yang sedang mendampinginya sontak terlonjak kaget, hampir saja menjatuhkan cangkir teh mereka. Mereka tahu betul, jika raja sudah berseru seperti itu, pasti ada sesuatu yang besar, atau setidaknya, sangat aneh, akan terjadi. Dengan cekatan, mereka segera membungkuk hormat, menanti titah sang penguasa. "Siap, Baginda Raja. Hamba menanti perintah paduka," ujar Perdana Menteri, suaranya sedikit gemetar. Raja Harun menopang dagunya, matanya masih terpaku pada burung untanya. "Aku punya sebuah perintah baru yang harus kalian penuhi," katanya perlahan, seolah menikmati setiap kata yang akan diucapkannya. "Sebuah perintah yang akan menguji seberapa jauh nalar dan kreativitas kalian bisa bekerja." Wajah para menteri menunjukkan campuran rasa ingin tahu dan kecemasan. Mereka saling melirik, sudah hafal dengan pola raja mereka. "Aku ingin kalian membawa kepadaku." Raja menjeda, sengaja membuat suasana semakin menegangkan, sebuah telur burung unta. "Ya, telur dari burung unta kesayanganku ini." Ia menunjuk ke arah burung unta besar yang tak menyadari dirinya menjadi pusat perhatian. Tapi ada syaratnya. Para menteri menahan napas. Ini dia bagian yang paling sulit. Telur itu haruslah sekecil telur burung pipit. Raja menekankan kata-kata itu, atau jika tidak, ia haruslah sebesar gajah. Seketika itu juga, suasana menjadi hening mencekam. Para menteri mematung di tempat, mata mereka membelalak tak percaya. Otak mereka berputar keras, mencoba mencerna perintah yang baru saja mereka dengar. Telur burung unta, yang ukurannya sudah sebesar buah melon besar, diminta menjadi sekecil telur burung pipit yang hampir tak terlihat, atau malah membesar menjadi sebesar gajah, hewan darat terbesar yang mereka ketahui. Ini sungguh mustahil. Ini melampaui batas logika dan hukum alam. Bagaimana mungkin mengubah ukuran ciptaan Tuhan seperti itu? Kepanikan mulai terlihat jelas di wajah mereka. Bisikan-bisikan cemas mulai terdengar. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini perintah yang gila. Kita pasti akan dihukum. Salah satu menteri yang paling berani, sambil memberanikan diri mengangkat kepala, berkata dengan suara serak, "Maafkan kelancangan hamba, Baginda. Bukankah ukuran telur sudah ditentukan oleh Sang Pencipta? Bukankah itu di luar kuasa kita sebagai manusia?" Raja Harun hanya tersenyum simpul, menunjukkan deretan giginya yang putih. "Itulah tantangannya, wahai menteriku. Aku tahu ini sulit, bahkan mungkin mustahil bagi akal sehat biasa. Tapi aku yakin, di antara kalian,
atau di antara rakyatku, pasti ada yang bisa menemukan jalan keluarnya. Waktu kalian seminggu penuh. Siapa yang berhasil memenuhi perintahku ini, akan kuberi hadiah melimpah ruah, berupa harta benda dan kedudukan tinggi. Namun, siapa yang gagal? Raja menggantungkan kalimatnya, pandangannya mengancam, ia akan menghadapi konsekuensinya. Ancaman itu cukup untuk membuat lutut para menteri gemetar. Mereka tahu raja tidak pernah main-main dengan ucapannya. Mereka harus mencari solusi, entah bagaimana caranya. Berita tentang perintah aneh raja ini menyebar bak api di padang rumput kering. Dari satu bibir ke bibir lain, dari sudut pasar hingga ke pelosok desa, semua orang membicarakan teka-teki gila sang raja. Akhirnya, kabar itu sampai pula ke telinga seorang pria yang terkenal akan kecerdikan dan akalnya yang luar biasa. Seorang yang seringkali membuat Raja Harun kesal sekaligus terkagum-kagum, Abu Nawas. Abu Nawas, yang kala itu sedang menikmati kopi paginya di beranda rumah, hanya tersenyum tipis mendengar kabar tersebut. Ia tahu betul karakter raja. Ini bukan sekadar perintah fisik, melainkan sebuah ujian mental dan logis. Ini adalah tantangan yang membutuhkan cara berpikir di luar kebiasaan, sebuah pemecahan masalah yang cerdas dan tidak terduga. Ia mulai memejamkan mata, memutar otaknya, mencari celah di antara perintah raja yang tampaknya mustahil itu. Telur sekecil pipit, atau sebesar gajah, ya? Gumamnya pelan, seringai tipis muncul di wajahnya. Kabar tentang perintah aneh Raja Harun telah menyebar ke seluruh pelosok kerajaan, menabur benih kecemasan di hati para menteri dan pejabat tinggi istana. Mereka berkumpul di ruang musyawarah, wajah-wajah mereka dipenuhi kerutan bingung. Sepanjang hari, bahkan hingga larut malam, mereka berdiskusi, berdebat, dan mencari berbagai cara. Beberapa mengusulkan untuk mencari ahli sihir, namun ide itu segera ditolak karena Raja Harun dikenal tidak menyukai hal-hal gaib yang mencurigakan. Ada pula yang menyarankan untuk mencari telur burung dari negeri dongeng, namun itu jelas mustahil. Mereka bahkan mencoba memikirkan alat atau ramuan ajaib yang bisa mengecilkan atau membesarkan benda, namun semua ide berakhir di jalan buntu. Sementara para petinggi istana sibuk memeras otak mereka hingga nyaris pecah, Abu Nawas justru terlihat tenang. Ia tidak terburu-buru bergabung dalam diskusi panik mereka. Baginya, masalah yang rumit seringkali membutuhkan ketenangan untuk dipecahkan. Ia tahu persis bagaimana cara kerja pikiran Raja Harun. Raja tidak menginginkan sebuah keajaiban fisik, melainkan sebuah demonstrasi kecerdikan dan pemikiran di luar kotak. Selama 2 hari pertama, Abu Nawas menghabiskan waktunya dengan mengamati. Ia pergi ke pasar, mendengarkan obrolan orang-orang, dan bahkan mengunjungi kandang burung unta kerajaan. Ia melihat betapa besarnya telur burung unta itu, bahkan lebih besar dari yang ia bayangkan. Ini bukan tentang mengubah ukuran telur, gumamnya pada dirinya sendiri, tapi tentang bagaimana menafsirkan perintah raja. Pada malam kedua, saat bintang-bintang mulai bersinar di langit Bondowoso, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya, ditemani secangkir teh hangat. Ia memperhatikan bayangannya sendiri yang memanjang di dinding saat cahaya bulan menyinari. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benaknya, sebuah pemikiran yang begitu sederhana namun brilian, hingga ia tersenyum lebar. Itu seperti potongan teka-teki terakhir yang jatuh ke tempatnya. Telur sekecil burung pipit, atau sebesar gajah. Ia mengulang kalimat raja. Telur itu sendiri tidak bisa berubah, tapi persepsinya bisa. Abu Nawas melompat dari kursinya, semangatnya membara. Ia tahu persis apa yang harus dilakukannya. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa langsung menghadap raja. Ia harus menunggu waktu yang tepat, dan yang lebih penting, ia harus menyiapkan bukti yang meyakinkan. Keesokan paginya, alih-alih pergi mencari telur, Abu Nawas pergi ke toko pandai besi. Ia memesan beberapa benda kecil yang spesifik, dengan instruksi yang sangat detail. Pandai besi itu kebingungan dengan pesanan Abu Nawas. Namun karena Abu Nawas dikenal sebagai orang yang cerdik, sang pandai besi tidak banyak bertanya. Setelah itu, Abu Nawas menghabiskan sisa hari itu dengan mengunjungi beberapa tempat yang tidak biasa di sekitar kerajaan, mengumpulkan berbagai macam benda yang ia rasa akan mendukung rencananya. Ia bahkan menghabiskan beberapa waktu di kebun binatang istana, mengamati gajah dengan saksama. Menteri-menteri lain yang melihat Abu Nawas santai-santai, bahkan sibuk dengan urusan anehnya sendiri,
hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka mengira Abu Nawas sudah menyerah, atau bahkan tidak peduli dengan perintah raja. "Lihatlah Abu Nawas itu," kata salah satu menteri dengan nada mencemooh. "Saat kita sibuk memikirkan solusi, dia malah asyik sendiri. Pasti sudah putus asa." Namun, Abu Nawas tidak peduli dengan cibiran mereka. Ia memiliki keyakinan penuh pada idenya. Ia telah menemukan celah dalam perintah raja, sebuah celah yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang berpikir di luar kebiasaan. Ia sedang merancang sebuah pertunjukan yang akan membuat Raja Harun terkesima, sekaligus menertawakan kebijaksanaannya sendiri. Waktu seminggu yang diberikan raja semakin menipis, dan Abu Nawas tahu bahwa presentasinya harus sempurna. Hari ke-7 tiba. Kerajaan diselimuti suasana tegang. Para menteri dan pejabat istana, dengan wajah pucat pasi dan mata panda karena kurang tidur, berbaris di hadapan Raja Harun. Mereka semua telah gagal. Tidak ada satupun yang berhasil menemukan cara untuk memenuhi perintah raja yang mustahil itu. Beberapa membawa telur burung unta biasa dan mencoba berbagai alasan. Ada yang bahkan mencoba membawa telur ayam dengan alasan secara relatif kecil. Namun semuanya ditolak mentah-mentah oleh raja yang tidak terkesan. "Jadi," ujar Raja Harun dengan nada sedikit kecewa, namun juga ada guratan geli di sudut bibirnya. "Apakah tidak ada satupun di antara kalian yang bisa memenuhi permintaan sederhana ini?" Raja tahu betul permintaannya tidak sederhana, tapi ia menikmati melihat para menterinya kelabakan. Tiba-tiba, dari kerumunan di belakang, terdengar suara ceria. "Ampun, Baginda Raja. Hamba datang untuk mencoba peruntungan." Semua mata tertuju pada sosok yang baru saja muncul. Itu adalah Abu Nawas, dengan senyum khasnya yang penuh rahasia. Ia tidak terlihat panik sedikitpun, malah memancarkan aura percaya diri yang membuat para menteri lain mendengus kesal. Mereka mengira Abu Nawas pasti akan melontarkan lelucon konyol lagi. "Oh, Abu Nawas." Raja Harun tersenyum lebar. Ia selalu menyukai kehadiran Abu Nawas, karena pria itu selalu bisa membuat hari-harinya lebih menarik. "Kau datang tepat waktu. Apa yang kau bawa, wahai si cerdik?" Abu Nawas melangkah maju, tangannya tidak membawa apa-apa. "Hamba tidak membawa telur, Baginda. Tapi hamba membawa caranya." Para menteri saling berbisik, mengejek. "Dasar gila. Bagaimana mungkin ia bisa membuktikan tanpa telur?" Raja Harun mengangkat alisnya, tertarik. "Menarik. Jelaskan padaku." "Mohon izin, Baginda," kata Abu Nawas, suaranya lantang dan jelas. "Untuk telur sekecil burung pipit, hamba membutuhkan bantuan seluruh hadirin yang mulia." Ia kemudian memerintahkan semua orang, termasuk raja, untuk berdiri di halaman istana yang lapang. Cuaca kala itu sedikit mendung, dan ada beberapa awan tebal di langit. "Sekarang," kata Abu Nawas, menunjuk ke arah langit, "hamba minta kalian semua memusatkan pandangan kalian ke awan yang paling gelap itu. Setelah itu, perlahan-lahan, tutuplah salah satu mata kalian dan lihatlah awan itu melalui celah jari kelingking kalian yang sangat kecil." Para menteri dan bahkan Raja Harun sendiri, meskipun sedikit ragu, mengikuti perintah Abu Nawas. Mereka menyipitkan mata, menutup satu mata, dan mencoba melihat awan gelap itu melalui celah sempit di antara jari kelingking mereka. "Bagaimana, Baginda?" tanya Abu Nawas. "Bagaimana rupa awan itu di mata Paduka?" Raja Harun menyipitkan matanya, fokus pada awan yang tadinya terlihat sangat besar. Ia mencoba melihatnya melalui celah kecil jarinya. Awan itu terlihat sangat kecil," jawab Raja, sedikit terkejut dengan apa yang dilihatnya. "Hampir seperti titik kecil saja." "Nah," seru Abu Nawas penuh kemenangan. "Telur burung unta yang hamba bawa ini, jika Paduka melihatnya melalui celah jari kelingking Paduka, atau bahkan dari kejauhan yang sangat jauh, bukankah ia akan terlihat sekecil telur burung pipit?" Para menteri terdiam. Mereka tidak bisa membantah. Secara optik, hal itu memang benar. Sebuah benda besar akan terlihat sangat kecil jika dilihat dari jarak yang sangat jauh, atau melalui celah yang sangat sempit. Raja Harun tersenyum lebar. Ia terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas yang memanfaatkan ilusi optik. "Luar biasa, Abu Nawas. Kau memang cerdik," puji Raja. "Baiklah, sekarang bagaimana dengan telur yang sebesar gajah?"
Abu Nawas kembali tersenyum, kali ini dengan senyum yang lebih misterius. Untuk yang satu ini, Paduka harus ikut hamba ke suatu tempat. Ia kemudian memimpin Raja Harun dan para punggawa ke sebuah ruangan di istana yang jarang digunakan, sebuah gudang tua yang gelap dan pengap. Di dalam gudang itu, hanya ada beberapa barang usang dan sebuah lentera kecil yang cahayanya redup. Sekarang, Baginda, kata Abu Nawas, ia menuntun raja ke tengah ruangan yang remang-remang itu. Hamba akan meletakkan telur burung unta yang hamba bawa ini di depan lentera. Abu Nawas kemudian meletakkan sebuah telur burung unta asli di atas sebuah meja kecil, tepat di antara lentera dan dinding gudang. Cahaya lentera yang redup menyorot telur itu. Seketika itu juga, bayangan telur burung unta itu terpantul di dinding, memanjang, membesar, dan mengambil bentuk yang luar biasa. Lihatlah, Baginda, seru Abu Nawas sambil menunjuk bayangan di dinding. Bagaimana rupa telur burung unta yang hamba bawa ini, di mata Paduka? Raja Harun membelalakan mata. Bayangan telur burung unta itu membentang di seluruh dinding, jauh melampaui ukuran aslinya. Bentuknya yang gelap dan masif, seolah-olah memenuhi seluruh ruangan. Itu sebesar gajah, seru raja dengan takjub. Bayangan itu memang terlihat begitu besar dan mendominasi, menyerupai siluet seekor gajah yang berdiri di depannya. Abu Nawas membungkuk hormat. Benar, Baginda. Dengan memanfaatkan cahaya dan bayangan, telur burung unta yang sama dapat terlihat sebesar gajah. Hamba tidak mengubah telurnya, melainkan pandangan kita terhadapnya. Seluruh ruangan hening. Para menteri yang tadinya mencemooh Abu Nawas kini terdiam 1000 bahasa. Mereka terkesima dengan kecerdikan Abu Nawas yang memanfaatkan prinsip optik dan perspektif. Tidak ada yang bisa menyangkal bukti di depan mata mereka. Raja Harun tertawa terbahak-bahak, suara tawanya bergema di seluruh gudang. Ia sangat puas. Abu Nawas telah berhasil memenuhi perintahnya dengan cara yang paling cerdik dan tidak terduga. Abu Nawas, seru raja di sela tawanya. Kau memang luar biasa. Aku tak pernah menduga akan ada jawaban seperti ini. Kau telah membuktikan bahwa akal dan kreativitas jauh lebih berharga daripada kekuatan atau sihir. Raja Harun segera memerintahkan para bendahara untuk memberikan hadiah melimpah ruah kepada Abu Nawas, jauh lebih banyak dari yang ia janjikan. Para menteri lain hanya bisa menunduk malu, mengakui kekalahan mereka di hadapan kecerdikan Abu Nawas. Sejak hari itu, reputasi Abu Nawas sebagai pria paling cerdik di kerajaan semakin melambung tinggi. Kemenangan Abu Nawas dalam sayembara telur burung unta tidak hanya memberinya hadiah berlimpah, tetapi juga mengangkat namanya setinggi langit di seluruh Bondowoso. Raja Harun, yang biasanya sulit ditebak, kini tak henti-hentinya memuji kecerdikan Abu Nawas di setiap kesempatan. Hal ini tentu saja membuat para menteri, terutama Wazir Agung, merasa sangat tidak nyaman. Mereka sudah berusaha mati-matian, bahkan sampai tidak tidur berhari-hari, tetapi Abu Nawas datang dengan solusi yang begitu sederhana namun tak terpikirkan oleh mereka. Wazir Agung, seorang pria parubaya yang ambisius dan sangat menjunjung tinggi formalitas, merasa harga dirinya tercoreng. Ia telah lama menjadi penasihat utama raja dan tidak pernah suka ada orang lain yang lebih menonjol darinya. Apalagi seorang rakyat biasa seperti Abu Nawas yang seringkali bertindak nyeleneh. Ia mulai yakin bahwa kecerdikan Abu Nawas hanyalah kebetulan, atau bahkan lebih buruk, sebuah tipuan licik yang entah bagaimana ia lakukan. Ini tidak bisa dibiarkan, gerutu Wazir Agung kepada salah satu bawahannya di ruang kerjanya yang mewah. Pria itu hanya beruntung. Bayangan di dinding dan melihat lewat jari kelingking? Itu bukan kecerdikan sejati, itu hanya trik murahan. Bawahannya yang penurut hanya mengangguk setuju, meskipun dalam hati ia kagum pada Abu Nawas. Wazir Agung menghabiskan beberapa hari berikutnya dengan merancang sebuah strategi. Ia harus menemukan cara untuk membuktikan bahwa Abu Nawas tidak secerdik yang raja kira, atau setidaknya, menjatuhkannya dari pandangan raja. Ia memikirkan berbagai macam teka-teki yang mustahil, tetapi selalu teringat bagaimana Abu Nawas selalu menemukan celah di setiap perintah aneh raja. Akhirnya, sebuah ide licik muncul di benaknya. Wazir Agung memutuskan untuk tidak lagi mengandalkan teka-teki. Ia akan menggunakan sesuatu yang lebih pribadi, lebih memalukan, dan jika berhasil, akan membuat Abu Nawas kehilangan muka di hadapan seluruh istana. Pada suatu sore,
Saat Raja Harun sedang bersantai di Balairung, ditemani beberapa menteri dan Abu Nawas yang sedang bercerita jenaka, Wazir Agung melangkah maju dengan ekspresi serius yang dibuat-buat. "Ampun, Baginda Raja," ujarnya dengan suara hormat, namun pandangannya sekilas melirik sinis ke arah Abu Nawas. "Hamba ingin menyampaikan sebuah hal yang sangat penting, sebuah masalah pribadi yang mengusik hati hamba." Raja Harun mengernyitkan dahi. "Ada apa, Wazir Agung? Biasanya kau hanya membicarakan urusan kenegaraan." "Begini, Baginda," Wazir Agung memulai, suaranya terdengar prihatin. "Hamba mendengar desas-desus yang kurang menyenangkan tentang kecerdikan Abu Nawas." Abu Nawas, yang tadinya tertawa, sontak menghentikan tawanya. Ia menatap Wazir Agung dengan bingung. "Desas-desus apa lagi ini? Apa maksudmu?" tanya Raja Harun, nada suaranya berubah dingin. Ia tidak suka jika ada yang meragukan penilaiannya. Wazir Agung menunduk, seolah enggan melanjutkan, namun kemudian mengangkat wajahnya dengan ekspresi terpaksa. "Ada yang mengatakan, Baginda, bahwa semua keberhasilan Abu Nawas selama ini hanyalah kebetulan belaka. Bahwa ia tidak benar-benar cerdik, melainkan hanya berpura-pura, atau bahkan memiliki bantuan gaib yang mencurigakan." Kata-kata Wazir Agung bagaikan sambaran petir di tengah keheningan Balairung. Para menteri lain saling berbisik, sementara Abu Nawas menatap Wazir Agung dengan sorot mata tajam. Ia tahu ini adalah jebakan, namun ia belum tahu bagaimana detail jebakan itu akan dimainkan. "Bantuan gaib?" ulang Raja Harun, raut wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Ia sangat tidak menyukai hal-hal yang berbau mistis dan penipuan. "Apakah kau punya bukti, Wazir Agung, untuk mendukung tuduhan serius ini?" Wazir Agung tersenyum tipis, sebuah senyum kemenangan yang nyaris tak terlihat. "Hamba tidak punya bukti langsung, Baginda. Tapi hamba punya cara untuk membuktikannya. Hamba ingin Abu Nawas diuji lagi, tapi kali ini dengan sebuah perintah yang tidak bisa diselesaikan dengan ilusi optik atau permainan kata-kata. Sebuah perintah yang benar-benar membutuhkan kecerdikan sejati, atau akan membuktikan bahwa ia memang tidak secerdik yang kita kira." Raja Harun menatap Abu Nawas, kemudian beralih ke Wazir Agung. "Perintah macam apa itu, Wazir Agung?" Wazir Agung menegakkan tubuhnya, tatapan matanya penuh tantangan. "Hamba ingin Abu Nawas diperintahkan untuk memisahkan biji wijen dari pasir, tanpa menggunakan air, tanpa menggunakan alat apapun, dan hanya dengan menggunakan satu tangan." Seluruh Balairung kembali hening. Perintah itu terdengar sederhana, namun pada kenyataannya, itu adalah sebuah tugas yang sangat sulit. Memisahkan biji wijen yang sangat kecil dari pasir yang juga sangat kecil, tanpa air, tanpa alat, dan hanya dengan satu tangan, nyaris mustahil dilakukan tanpa bantuan gaib, atau setidaknya, kesabaran yang luar biasa. Wazir Agung yakin, kali ini Abu Nawas pasti akan menyerah. Ia telah berhasil menciptakan sebuah jebakan yang tak terlihat. Abu Nawas menyeringai. Ia tahu Wazir Agung sedang mencoba menjebaknya, tetapi ia juga tahu bahwa di setiap jebakan selalu ada celah. Sebuah percikan ide sudah mulai menari-nari di benaknya. Tuduhan Wazir Agung menggantung di udara, menciptakan ketegangan yang pekat di Balairung istana. Para menteri berbisik-bisik, sebagian besar merasa kasihan pada Abu Nawas, sebagian lagi diam-diam berharap ia gagal. Raja Harun, yang sangat menjunjung tinggi kejujuran, menatap Abu Nawas dengan ekspresi serius. Ia tidak ingin menduga-duga, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan tantangan yang diajukan Wazir Agung. "Abu Nawas," ujar Raja, suaranya berat. "Apakah kau bersedia menerima tantangan ini? Memisahkan biji wijen dari pasir, tanpa air, tanpa alat, hanya dengan satu tangan." Abu Nawas tersenyum tipis, mengabaikan tatapan sinis Wazir Agung. Ia tahu ini adalah kesempatan untuk tidak hanya membuktikan kecerdikannya, tetapi juga untuk memberikan pelajaran kepada Wazir Agung. "Hamba bersedia, Baginda Raja," jawabnya mantap. "Namun, hamba membutuhkan waktu hingga esok pagi." Raja mengangguk. "Baiklah. Esok pagi, di Balairung ini, kita akan melihat buktinya." Malam itu, Wazir Agung tidak bisa tidur nyenyak. Ia membayangkan Abu Nawas pasti sedang panik, mencoba mencari cara yang mustahil.
Ia bahkan sudah menyiapkan pidato kemenangan untuk esok pagi, tentang bagaimana ia telah mengungkap kebohongan Abu Nawas. Sementara itu, di rumahnya yang sederhana, Abu Nawas justru tidur dengan pulas. Ia telah menemukan solusinya, dan ia yakin akan berhasil. Pagi berikutnya, balairung istana dipenuhi oleh lebih banyak orang dari biasanya. Kabar tentang tantangan baru Abu Nawas telah menyebar luas. Raja Harun duduk di singgasananya, ditemani Wazir Agung yang tampak sangat percaya diri. Abu Nawas masuk ke balairung dengan tenang. Di tangannya membawa 2 buah wadah. Satu berisi pasir murni, dan satu lagi berisi biji wijen. "Sudah siap, Abu Nawas?" tanya Raja. "Siap, Baginda," jawab Abu Nawas. Ia kemudian meminta seorang pelayan untuk meletakkan wadah berisi pasir di satu sisi dan wijen di sisi lain. "Sekarang," kata Abu Nawas sambil mengambil segenggam pasir dari wadah, "dengan izin Paduka, hamba akan mencampurkan biji wijen ini ke dalam pasir." Ia menuangkan seluruh biji wijen ke dalam wadah berisi pasir, lalu mengaduknya dengan jari telunjuknya hingga wijen dan pasir bercampur sempurna. Mata Wazir Agung berbinar. Ia yakin Abu Nawas telah menggali kuburannya sendiri. "Bagaimana kau akan memisahkannya, Abu Nawas?" tantang Wazir Agung, suaranya dipenuhi kemenangan yang belum tiba. "Tanpa air, tanpa alat, dan hanya dengan satu tangan? Ini mustahil." Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya tersenyum simpul. Ia kemudian mengambil wadah campuran pasir dan wijen itu, lalu meletakkannya di bawah sinar matahari pagi yang menembus jendela balairung. Sinar matahari jatuh tepat di atas permukaan campuran itu. Setelah beberapa saat, ia mulai mengamati dengan saksama. Para hadirin saling berbisik, penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Beberapa menit berlalu. Wazir Agung mulai tidak sabar. Tiba-tiba, Abu Nawas mengangkat tangannya, telunjuknya menunjuk ke arah wadah. "Lihatlah, Baginda," serunya. "Lihatlah apa yang terjadi pada biji wijen itu." Semua mata menatap ke arah wadah. Perlahan tapi pasti, biji-biji wijen yang tadinya tercampur rata dengan pasir, mulai bergerak. Karena sinar matahari yang hangat, biji-biji wijen yang lebih ringan dari pasir dan sedikit berminyak, mulai menjadi panas dan mengeluarkan aroma yang mengundang semut. Dari sela-sela lantai balairung, dan bahkan dari beberapa celah di dinding, mulai muncul koloni semut yang tak terhitung jumlahnya. Semut-semut itu, tertarik oleh aroma wijen yang memanas, segera menyerbu wadah. Dengan cekatan, mereka mulai mengangkut biji-biji wijen, satu persatu, membawa mereka pergi dari pasir dan menuju ke sarang mereka. Dalam waktu singkat, sebagian besar biji wijen sudah diangkut oleh semut-semut itu, meninggalkan wadah yang hanya berisi pasir. Biji wijen yang tersisa pun hanya sedikit, sedang dalam proses diangkut oleh semut-semut yang terus berdatangan. Abu Nawas kemudian membalik wadah yang hampir kosong itu di atas wadah kosong lainnya, menyisakan hanya pasir murni. Kemudian, dengan satu tangannya, ia mengambil beberapa biji wijen yang sempat dijatuhkan semut di lantai dan menunjukkannya kepada Raja. "Ampun, Baginda Raja," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Hamba telah memisahkan biji wijen dari pasir. Hamba tidak menggunakan air, tidak menggunakan alat apapun selain kecerdasan hamba, dan hamba hanya menggunakan satu tangan untuk menunjuk dan membalikkan wadah." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan senyum tipis, "Dan tentu saja, hamba juga menggunakan bantuan alam, yaitu panas matahari dan jutaan tangan semut yang rajin." Balairung kembali hening, namun kali ini bukan karena ketegangan, melainkan karena kekaguman yang luar biasa. Raja Harun terdiam sejenak, lalu tawa menggelegar keluar dari bibirnya. Ia tertawa begitu keras hingga air mata keluar dari matanya. Luar biasa, Abu Nawas," seru Raja. "Kau memang tiada duanya. Kau telah menggunakan akalmu dengan cara yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun." Wazir Agung berdiri mematung, wajahnya merah pada menahan malu. Rencananya untuk menjatuhkan Abu Nawas justru berbalik menjadi bumerang, mengukuhkan kecerdasan Abu Nawas di mata Raja dan seluruh hadirin. Ia tidak bisa membantah. Abu Nawas memang tidak menggunakan alat buatan manusia, tidak menggunakan air, dan hanya menggunakan satu tangannya untuk berinteraksi dengan wadah. Strateginya memanfaatkan kekuatan alam dan naluri hewan, sebuah solusi yang jenius dan tak terpikirkan.
Raja Harun segera memerintahkan pengawal untuk memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas, jauh lebih banyak dari sebelumnya. Ia juga memberikan teguran halus kepada Wazir Agung, menyuruhnya untuk belajar dari kecerdasan Abu Nawas daripada terus memendam dengki. Sejak hari itu, Abu Nawas semakin dihormati di kerajaan. Ia tidak hanya dikenal sebagai seorang yang cerdik dan humoris, tetapi juga sebagai seorang yang mampu melihat solusi di tempat yang tidak dilihat orang lain, bahkan di dalam hal yang paling mustahil sekalipun. Kecerdasannya yang tak lekang oleh waktu terus menjadi pelajaran bagi siapa saja yang mendengar kisahnya, bahwa akal dan kreativitas akan selalu menemukan jalan, bahkan di hadapan tantangan yang paling licik sekalipun. Tamat.